물건 확인. Let's get it in rumble. Ayo cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Di suatu malam yang mencekam, dua kelompok mafia sedang bertemu di sebuah lokasi rahasia untuk melakukan transaksi artefak bernilai tinggi. Tapi tanpa mereka sadari, mereka sedang diintai oleh seorang agen intelijen bernama Hae Song. Setelah mendapat perintah dari ketua timnya, Seok Ho, Hae Song pun langsung beraksi. 물건 확인. Dalam kekacauan pertemuan tersebut, si penjual berhasil kabur membawa artefak. Melihat itu, Hae Song pun langsung mengejarnya dengan motor. Meski sempat kesulitan, akhirnya Hae Song berhasil menghentikan pelaku dan mengamankan artefak itu. Hae Song adalah seorang anggota tim 4 di NIS, Badan Intelijen Korea Selatan. Ia bekerja di bawah kepemimpinan Seok Ho dan dibantu dua rekannya, yaitu Yong Hun dan Mi Jung. Setelah berhasil menjalankan misi, Seok Ho pun memuji Hae Song. Namun sayangnya, saat artefak itu dibuka, isinya tak seperti yang diharapkan. Hal itu pun membuat Direktur NIS Hyung Bae marah besar dan bahkan mengancam akan memecat Hae Song. Melihat itu, Seok Ho pun rela melakukan apa saja agar Hae Song tak dipecat. Mendengar itu, Hyung Bae, Direktur, memanfaatkan situasi dengan memberikan sebuah misi penting yang akan mempertaruhkan karir seluruh anggota tim 4. Di malam harinya, tim 4 berkumpul di sebuah kedai milik Chung Ha. Seok Ho pun akhirnya memberikan informasi tentang misi yang akan menyelamatkan mereka, yaitu menyamar sebagai murid SMA. Misi ini bertujuan untuk menyelidiki Byangmun High School, sekolah elit yang didirikan oleh keluarga Byangmun, seorang pengkhianat pada masa pendudukan Jepang yang konon menyimpan 10 ton emas senilai 800 juta dolar. Hae Song awalnya menolak karena trauma masa lalu saat ia menjadi korban kekerasan di masa SMA. Ditambah lagi usianya yang tak lagi muda membuatnya merasa tak cocok untuk menyamar jadi siswa. Padahal ayah Hae Song dulu juga seorang mantan agen NIS. Dan sejak ayahnya meninggal, Hae Song telah diasuh oleh Seok Ho dan istrinya seperti anak sendiri. Namun setelah berpikir ulang saat kembali dari toilet, Hae Song pun akhirnya menerima misi tersebut. Ia tahu jika gagal atau menolak, maka seluruh tim 4 akan dipecat dan tim mereka akan dibubarkan. Seok Ho pun mulai menjelaskan kalau di era penjajahan Jepang, Byangmun dipercaya mengumpulkan emas untuk kemerdekaan Korea. Namun ternyata ia menyembunyikannya untuk tujuan pribadi. Setelah tertangkap, Byangmun pun memilih diam dan tak pernah ada yang tahu keberadaan emas itu hingga saat ini. Dan karena ia pendiri yayasan Byangmun High School, Seok Ho pun menduga kalau emas itu masih tersimpan di dalam kompleks sekolah tersebut. Dan di Byangmun High School, kini dipimpin oleh Myongju, generasi keempat keluarga Byangmun, yang sangat ambisius dan kejam. Dan dibantu oleh tangan kanannya, Jamun. Mereka seringkali menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bahkan Myongju tak ragu untuk menghabisi nyawa orang yang menghalangi jalannya. Dan dengan tenangnya ia malah datang ke pemakaman korban tanpa merasa berdosa sedikit pun. Dengan segala rahasia yang disimpan sekolah ini, Hae Song harus berjuang melawan trauma masa lalunya demi menjalankan misi penyamaran yang penuh risiko. Dan di Byangmun High School, OSIS adalah sebuah kelompok elit yang bisa dibilang mereka penguasa sekolah, di mana organisasi itu dipimpin oleh Yena, putri dari Myongju, dan anggotanya terdiri dari Taesu, si preman sekolah, Seung-jae, Cherin, dan Yujung sebagai wakil ketua OSIS. Di mana ternyata Yujung adalah adik dari Hae Song, yang juga sekolah di sana dan menjadi salah satu anggota OSIS itu. Sementara di tempat lain, seorang guru perempuan bernama Oh Soo-ah kini sedang berjuang keras untuk mendapatkan status sebagai guru tetap. Ia selalu menurut dengan perintah kepala sekolah. Tak hanya itu, ternyata Soo-ah ini adalah anak dari Bu Chung Ha, pemilik kedai tempat Hae Song dan tim 4 biasa nongkrong. Suatu hari tiba-tiba saja muncul segerombolan anak muda sok jagoan yang membuat keributan di kedai tersebut. Tanpa pikir panjang, Hae Song pun langsung turun tangan dan menunjukkan aksi heroiknya. Soo-ah yang melihat itu pun langsung terpesona dengan kekuatan dan kebaikan Hae Song. Keesokan harinya, Hae Song bersiap menjalani hari pertamanya sebagai murid baru di Byangmun High School. Tak diduga setelah melapor ke kepala sekolah, ternyata wali kelasnya adalah Soo-ah.
Melihat itu Haesong pun langsung dijewer oleh Sua karena ketahuan mabuk-mabukan semalam di kedai ibunya. Tak hanya itu, situasi semakin panas saat Sua memperkenalkannya di kelas. Ternyata Haesong satu kelas dengan Yujung, adiknya sendiri. Singkat cerita, saat jam istirahat tiba, Yujung ngajak Haesong ke rooftop untuk berbicara empat mata. Di sana, dia sangat kaget saat tahu kalau Haesong ditugaskan menyamar jadi murid di sini. Dan karena pusing memikirkan pergaulan anak zaman sekarang, Haesong pun akhirnya memilih untuk menyendiri. Dan saat itulah dia melihat sebuah bangunan tua yang terpisah dari kompleks utama dan bertuliskan dilarang masuk, membuat rasa penasaran Haesong semakin tinggi. Ia pun memberanikan diri untuk masuk dan menyelidiki sendirian. Namun bukannya menemukan harta karun atau jejak emas, ia malah melihat Dongmin yang sedang dibuli oleh Taesu. Di malam harinya, Haesong langsung lapor ke Seokho tentang bangunan mencurigakan yang ia temukan. Apalagi saat mengetahui kalau bangunan itu ternyata masih menggunakan daya listrik besar, meski sudah lama terbengkalai. Dengan nekat, Haesong pun memutuskan untuk kembali menyelidiki bangunan itu malam itu juga. Dan dengan mudah, ia berhasil menyelinap masuk. Namun tiba-tiba saja aksinya digrebek oleh Bu Sua, yang sedang patroli sesuai perintah kepala sekolah. Untungnya Haesong bisa mengelabui Bu Sua dan kabur dari sana. Kabar pembobolan bangunan tua itu pun sampai ke telinga Myongju. Ia pun langsung memerintahkan Jaemun untuk menyelidikinya. Sementara di tempat lain, kini Haesong dan Yujung kembali bergobol di rooftop. Di sana ia sangat kaget saat tahu kalau Yujung ikut jadi anggota OSIS dan bahkan sangat dekat dengan Yena, karena Yujung sengaja menutupi fakta ini. Singkat cerita, saat jam pelajaran akan dimulai, si Oh menyadari kalau Dongmin tak ada di kelas. Taesu pun mengatakan kalau Dongmin izin pulang karena sakit. Akan tetapi, karena semua orang tahu karakter Taesu yang suka menindas, si Oh mulai tak percaya dan khawatir. Di jam istirahat berikutnya, Haesong mencoba push rank Mobile Legends meskipun skillnya masih abal-abal. Namun tiba-tiba, ia melihat Jaemun masuk ke gedung tua. Karena penasaran, Haesong pun mulai mengikutinya diam-diam. Namun, aksinya terpaksa dihentikan karena ketahuan oleh satpam yang sedang patroli. Dan saat akan pergi dari sana, Haesong melihat tong sampah yang bergerak-gerak sendiri. Ternyata itu adalah Dongmin yang disekap oleh Taesu dan tak boleh keluar tanpa izin. Melihat itu, Haesong hanya bisa menghela nafas, lalu membantu Dongmin membersihkan diri. Tak lama, si Oh lewat dan melihat Haesong bersama Dongmin yang kondisinya berantakan. Si Oh pun langsung menuduh Haesong sebagai pelaku yang membuat Dongmin seperti itu. Dan karena kejadian itu, Haesong pun langsung dibawa ke ruang BP untuk disidang. Akan tetapi, saat di ruang BP, si Oh malah gagal fokus setelah melihat tatapan mata Haesong. Ia jadi keingat kalau tatapan itu sangat mirip dengan mata si pelaku pembobolan bangunan tua beberapa waktu lalu. Beruntungnya, Haesong berhasil mengelabui dan lolos dari kecurigaan Bu Suo. Scene pun berpindah. Saat di kantor, Myongju berbicara ke Jaemun kalau ia ingin menciptakan sistem kasta di antara para murid. Ia berencana memperketat persaingan dan menyaring 10% murid terbaik. Dengan begitu, 90% sisanya akan menyadari kalau mereka adalah manusia yang tak layak berada di sekolah elit ini. Selain itu, Myongju juga merencanakan pembangunan fasilitas pendidikan termewah se-Korea Selatan. Yang kebetulan, proyek itu diketahui oleh Sehok dan kedua bawahannya. Mereka pun semakin yakin kalau harta karun yang dicari benar-benar tersimpan di Byungmun High School. Singkat cerita, saat di kelas, Haesong menemani Dongmin yang sedang sendirian. Ia memujuk Dongmin untuk menceritakan lebih lanjut tentang bangunan tua tersebut. Dongmin pun mulai bercerita, kalau dulunya, bangunan itu adalah studio balet. Di sanalah seorang murid perempuan berlatih sangat keras karena bermimpi menjadi balerina. Namun sayangnya, ia diperlakukan buruk oleh teman-temannya, hingga akhirnya mengalami nasib tragis yang membuatnya harus hidup di kursi roda selamanya. Karena frustrasi, ia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun, karena takut disalahkan, tim pembuli saat itu malah menyembunyikan jasadnya di bawah lantai. Dan sejak saat itulah, arwah wanita tersebut gentayangan dan menghantui gedung sekolah tua itu. Mendengar itu, Haesong tak langsung percaya, karena ia tipe orang yang logis dan tak percaya pada hal-hal mistis seperti itu. Namun tak lama, Taesu datang dengan amarahnya setelah tahu Dongmin keluar dari tong sampah tanpa izinnya. Taesu pun kembali memperlakukan Dongmin dengan kasar sebagai hukuman. Dan karena tak tahan lagi, Haesong pun memberi pelajaran pada Taesu. Tepat saat situasi panas, Bu Suo datang dan langsung menghentikan keributan tersebut.
Sementara di markas NIS, Direktur NIS dan Ketua Tim 1 mendatangi Tim 4 untuk memarahi Sehok dan anak buahnya. Itu semua karena viralnya aksi perkelahian Haesong melawan Taesu, yang membuat Haesong pun dipanggil dan harus menerima kemarahan langsung dari Hyungbae. Di tempat lain, Taesu mendatangi rumah sederhana Dongmin dan kembali membuat ulah. Saat Dongmin sedang bekerja sebagai kurir makanan, Taesu datang ke rumahnya dan pura-pura meminjam KTP milik nenek Dongmin dengan alasan agar dana beasiswa Dongmin bisa cair. Padahal, Dongmin masuk ke SMA elit ini lewat jalur prestasi, bukan beasiswa. Sementara di tempat lain, Haesong kembali menyelinap ke bangunan tua, namun dia kepergok oleh Dongmin yang sedang pulang. Untuk menghilangkan kecurigaan Dongmin, Haesong mengajak Dongmin menyelinap masuk dengan alasan ingin membuktikan cerita mistis yang sempat didengarnya. Di dalam, Haesong menemukan sebuah pintu dengan kode keamanan dan berhasil membobolnya menggunakan keahliannya sebagai agen intelijen. Tak lama, Haesong dibuat terkejut setelah menemukan berbagai berkas penyelidikan tentang keberadaan emas Pluton yang sedang ia cari. Ia pun langsung menelpon Sehok dan melaporkan temuannya. Dari dokumen tersebut, Haesong menduga kalau Myongju belum berhasil menemukan emas itu meskipun sudah mencari bertahun-tahun. Tanpa sadar, Myongju ternyata sedang memantaunya lewat kamera tersembunyi. Ia akhirnya mengetahui kalau Haesong lah pelaku yang telah menyelinap ke bangunan tua tersebut. Namun perhatian Haesong mendadak teralihkan oleh suara Dongmin yang memanggil-manggilnya karena ketakutan. Setelah keluar dari bangunan, Haesong langsung melaporkan temuannya ke tim. Namun, ternyata kerangka manusia yang mereka temukan hanyalah replika plastik, bukan tulang asli. Sementara di tempat lain, Myongji juga berhasil menemukan fakta teka-teki dari para leluhurnya. Dengan begitu, ia pun mulai mencari cara untuk membuat Haesong mencari keberadaan emasnya. Keesokan harinya, nenek Dongmin menghubungi CEO untuk mengembalikan KTP miliknya. Mendengar itu, CEO jadi bingung karena mereka tak meminjam KTP milik nenek Dongmin untuk beasiswa. Nenek Dongmin pun mulai mengungkapkan kalau kemarin, seorang pemuda yang bernama Haesu meminjam KTP-nya untuk keperluan beasiswa Dongmin. Dan terungkaplah kebenaran kalau ternyata Taesu lah yang menyamar menjadi Haesu untuk menjebak Dongmin. Sementara di perpustakaan, Haesong kembali mendengarkan cerita horor tentang sekolahnya dari Dongmin. Di sana, Dongmin mulai menceritakan kisah tentang jam tua yang ada di sekolah mereka. Rumornya, saat ada seseorang yang sendirian di sekitar jam itu, maka jam itu akan berbunyi dengan sendirinya. Dan saat seseorang itu mendekati jam tua itu, maka akan muncul makhluk bermata merah yang menyeramkan. Dan saat Dongmin akan melanjutkan ceritanya, tiba-tiba saja Suah datang dan langsung menjewer telinga Haesong karena terlanjur marah akibat tuduhan nenek Dongmin. Singkat cerita, saat pulang sekolah, Haesong yang seharusnya menghampiri Suah untuk menjelaskan apa yang terjadi, kini malah memilih kabur dan membuat Suah semakin marah padanya. Suah pun memutuskan untuk pulang. Namun, saat di jalan, ia malah bertemu dengan Taesu yang membawa pergi Dongmin ke suatu tempat. Setelah sampai, Dongmin pun meminta KTP milik neneknya yang diambil oleh Taesu. Dan akhirnya, Suah pun jadi tahu siapa pelaku sebenarnya. Akan tetapi, Suah tak bisa melakukan apapun untuk Dongmin. Ia diancam oleh Taesu tak akan bisa mendapatkan kesempatan menjadi guru tetap jika ia ikut campur urusan mereka, karena ayahnya adalah seorang anggota dewan. Saat malam harinya, Haesong yang sedang membeli makan di minimarket tiba-tiba bertemu dengan Suah. Tak lama, Suah meminta maaf pada Haesong karena sudah salah paham. Mendengar itu, Haesong pun menerima permintaan maafnya lalu mengatakan kalau mulai hari ini Suah harus membela orang yang lemah seperti Dongmin agar semua masalah itu segera selesai. Di tempat lain, polisi tiba-tiba datang ke rumah Dongmin dan menangkap neneknya. Di sana, terungkaplah kalau ternyata Taesu mengambil KTP milik nenek Dongmin lalu menggunakannya untuk didaftarkan menjadi admin judi online. Dongmin yang bingung dan tak bisa melakukan apa-apa, maka menelpon Haesong untuk meminta bantuan. Mendengar itu, Haesong dan Suah pun langsung bergegas menghampiri Dongmin. Melihat kelakuan Taesu yang sudah di luar nalar, Suah pun jadi bimbang antara harus menegakkan kebenaran atau melindungi karirnya. Namun saat kembali mengingat ucapan Haesong, ia pun membulatkan tekadnya untuk menegakkan kebenaran untuk muridnya. Keesokan harinya, semua warga di sekolah digemparkan dengan berita anonim tentang kejahatan yang dilakukan Taesu. Hal itu pun membuat para OSIS mengadakan rapat dadakan untuk membicarakan kasus Taesu yang sudah mempermalukan organisasi mereka.
Saat malam tiba, Haesong kembali menjalankan aksinya. Ia mendekati jam tua yang diceritakan Dongmin. Namun, tiba-tiba ia dihentikan oleh Myongju yang ternyata sudah curiga kalau Haesong bukan murid biasa. Selain itu, Myongju juga curiga kalau jam tua itu adalah petunjuk selanjutnya untuk menemukan emas. Singkat cerita, Myongju mengadakan rapat internal untuk membahas kasus Taesu. Dan tanpa diduga, Dongmin malah mengatakan kalau laporan kejahatan Taesu adalah sebuah kebohongan. Ia juga mengatakan kalau pelaku yang memburi dia adalah Haesong. Setelah rapat selesai, Haesong pun akhirnya bertanya pada Dongmin, kenapa ia tega memutarbalikkan fakta dan mengkhianatinya. Dengan air mata bercucuran, Dongmin pun menjawab kalau ia terpaksa melakukannya karena sebelumnya ia diancam oleh Taesu. Dan itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidupnya dan mencegah neneknya masuk penjara. Mendengar itu, dengan lapang dada, Haesong pun mengatakan kalau ia bisa memahami keadaan Dongmin dan memaklumi tindakannya. Akan tetapi, masalah tak berhenti di situ aja. Karena keesokan harinya, Haesong harus menghadiri sidang sekolah untuk memutuskan apakah ia bersalah atau tidak. Saat di perjalanan menuju ke sekolah, Haesong meminta tolong Suah mengulur sedikit waktu untuk sidang. Ia berencana mau melakukan misi rahasia untuk membuktikan kalau dirinya tak bersalah dan menunjukkan kalau pelaku sebenarnya adalah Taesu. Saat sidang hampir dimulai, Haesong belum juga datang. Dan ternyata selama Suah mengulur waktu, Haesong berhasil mendatangi markas Sang Tae, orang yang telah menyalahgunakan KTP nenek Dongmin. Seperti yang diduga, Sang Tae langsung menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Haesong. Namun Haesong berhasil menumbangkan mereka semua dan mendapatkan barang bukti. Tanpa menunggu lama, Haesong pun langsung membawa Sang Tae ke sekolah sebagai saksi di persidangan. Singkat cerita, Haesong langsung memperkenalkan Sang Tae kepada semua pihak yang hadir. Ia juga memintanya untuk mengaku siapa sebenarnya dalang dari semua kekacauan ini. Dan karena sudah tak bisa mengelak lagi, akhirnya Sang Tae pun mengaku. Tak lama, Dongmin pun akhirnya memberanikan diri untuk membuka suara tentang tindakan buruk Taesu selama ini, lengkap dengan bukti-bukti yang dibawa oleh Haesong. Dengan semua bukti yang ada, membuat Taesu tak bisa berkutik dan frustasi. Ayah Taesu yang bernama Minchel pun tak terima. Ia pun mendekati Haesong dan berniat menghajar Haesong. Namun Suah malah membela Haesong dan mulai membanting Minchel. Hari pun berganti, Pak Kepala Sekolah, Guangdu, harus memilih guru baru untuk membimbing OSIS agar kejadian seperti Taesu tak terulang kembali. Dan akhirnya, Suahlah terpilih untuk menduduki posisi tersebut. Semua guru-guru yang lain menolaknya karena tugasnya dianggap terlalu berat. Sementara itu, saat Haesong sedang memeriksa jam kakek, aksinya malah kebergok oleh Yujung yang akan memasang pengumuman mencari anggota OSIS baru menggantikan Taesu. Haesong pun langsung menawarkan bantuan. Di sana, Haesong pun mendapat informasi baru, kalau ternyata di ruangan OSIS juga ada jam kakek. Setelah memastikan ruangan OSIS sepi, Haesong pun menyelinap ke ruang OSIS. Namun, ia malah kebergok oleh Yena. Tak lama, Yena memberi hadiah kecil ke Haesong sebagai kode perasaannya. Dan untuk menghilangkan kecurigaan Yena, Haesong pun langsung mengalihkan pembicaraan dengan bilang kalau ia tertarik untuk menjadi anggota OSIS. Hingga akhirnya, Haesong menemui Suah sebagai guru pembimbing OSIS yang baru untuk berkonsultasi. Disinilah masalah baru kembali muncul, karena untuk menjadi anggota OSIS, Haesong harus memenuhi 3 syarat. Di mana yang pertama, ia harus masuk peringkat 10 besar di ujian mendatang. Kedua, ia wajib mengumpulkan 100 tanda tangan referensi dari murid-murid. Dan yang terakhir, keputusan akhir tetap ada di tangan ketua OSIS saat ini, yaitu Yena. Singkat cerita, Haesong berhasil mendapat tanda tangan dari Dongmin dan ante-ante Taesu dengan mudah. Namun masalah tak berhenti di situ aja, karena nilai ujiannya sangat pas-pasan. Beruntungnya, tim 4 langsung bertindak cepat. Mereka pun mulai mempromosikan Haesong agar dapat mengumpulkan 100 tanda tangan secepat kilat. Namun yang mengejutkan, Yujung dan 2 anggota OSIS lainnya malah menolak mentah-mentah Haesong untuk bergabung. Yujung takut kalau sampai orang tua Haesong tahu kalau ia hanya jadi pembantu di OSIS selama ini. Bahkan ia sampai ngancam akan membongkar identitas asli Haesong sebagai agen intelijen jika masih nekat ingin masuk OSIS. Akan tetapi Haesong tak mau menyerah. Ia terus bekerja keras dari pagi sampai belajar tambahan hingga larut malam. Sementara di tempat lain, ia juga menyadari gerak-gerik Haesong yang sedang mencoba masuk ke ruang OSIS.
Dari sini, terungkaplah fakta baru kalau Yena sebenarnya tersiksa karena tekanan dari Myongju yang terus memaksanya berada di peringkat 1. Keesokan harinya, masalah baru kembali muncul. Kini Haesong dipanggil untuk menjalani wajib militer sebagai pasukan cadangan. Padahal, misi penyamarannya adalah rahasia negara dan hanya segelintir orang yang tahu. Untuk menghindari kecurigaan, Haesong pun beralasan ke Suah kalau ia sedang sakit. Namun sialnya, setelah pulang dari pelatihan, Suah menelepon dan mengatakan kalau ia akan datang menjenguk Haesong. Hal itu pun membuat Sekoho dan tim langsung panik. Mereka pun meminjam perabotan dari tetangga agar rumah Haesong terlihat alami, selagi Suah masih terjebak macet. Dan pada akhirnya, Suah pun tiba. Haesong sengaja menumpahkan bubur ke celana Suah agar ia buru-buru pulang. Namun gara-gara kamarnya masih berantakan, kejadian romantis malah nyaris terjadi. Dan sialnya, Yonghun tiba-tiba pingsan karena menahan napas agar tak bersin dan membuat Sekoho dan yang lain ketahuan. Dengan refleks yang sangat bagus, Sekoho mendaba mengelabui Suah dengan pura-pura memberinya kejutan ulang tahun. Namun hal ini malah membuat Suah semakin curiga. Cerita berlanjut. Keesokan harinya, semua murid menjalani ujian. Haesong berjuang mati-matian demi memenuhi syarat menjadi anggota OSIS. Saat itu Haesong tak menyadari kalau Suah masih terus memperhatikannya dengan tatapan curiga. Singkat cerita, saat malam hari tim 4 pergi untuk makan bersama. Tak lama, Yonghun mulai menunjukkan perhatian lebih ke Mi-jung karena mulai memiliki perasaan pada Mi-jung. Sementara itu, Sekoh masih diliputi rasa khawatir karena Suah sepertinya mulai curiga pada Haesong. Sementara Haesong sendiri terlihat tak fokus karena memikirkan kejadian di rumahnya saat itu. Keesokan harinya, Suah terlihat membagikan hasil ujian kemarin. Haesong yang melihatnya pun mulai cemas karena takut nilainya jelek. Namun, semua usaha dan kerja kerasnya terbayar lunas saat ia melihat nilainya dan ia berhasil masuk peringkat 10 besar. Ia pun langsung mengabari tim 4 untuk membagikan kabar bahagia tersebut. Sementara di tempat lain, Myongju terlihat sedang membujuk Pak Yun, kepala editor sebuah perusahaan media. Selama ini Pak Yun terus menulis artikel yang mencurigai proyek kota pendidikan yang sedang dibangun oleh Myongju. Tak ingin berita itu terus berkembang, Myongju pun menawarkan imbalan besar agar Pak Yun bergabung dalam proyeknya. Namun Pak Yun menolak tawaran Myongju mentah-mentah, karena baginya, kebenaran harus ditegakkan dan diungkapkan. Tak boleh ditutupi demi kepentingan pribadi. Kembali ke sekolah. Setelah berjuang keras untuk menjadi anggota OSIS, akhirnya Haesong pun terpilih sebagai anggota baru. Setelah Yena memilihnya di antara kandidat lain. Ia pun langsung memamerkan ke teman-temannya sambil pergi dengan lagak yang sombong. Sementara itu, Suah masih mencoba menghabiskan rasa curiganya pada Haesong dengan menelpon sekolah lama Haesong. Namun ternyata, nomor itu hanyalah nomor palsu yang sudah dipersiapkan oleh Sekoh. Dalam telepon itu, Mi-jung yang mendapat peran pun langsung mengangkatnya dan menggunakan suara formal agar Suah percaya. Setelah telepon itu mati, Sekoh pun meminta semua anggota timnya untuk lebih berhati-hati dan sebisa mungkin menghindari Suah yang mulai curiga. Singkat cerita, upacara penyambutan Haesong sebagai anggota baru OSIS pun digelar. Di sana Haesong kembali bertemu dengan Suah yang kini menjadi pembimbing OSIS. Dan saat ruangan sudah sepi, Haesong pun langsung menyelinap untuk menyelidiki jam kakek. Namun lagi-lagi aksinya ketahuan oleh Yena dan Yujung yang malah mengundangnya makan malam untuk menyambut kedatangannya sebagai anggota baru. Tanpa diduga, ternyata Kim Rian, guru olahraga, juga seorang agen rahasia yang diperintahkan oleh Suah untuk mengawasi Haesong. Saat itu Suah mengirim Kim Rian ke restoran tempat Haesong kerja part-time untuk mencari hal-hal mencurigakan di sana. Namun untungnya, tim 4 berhasil menyadarinya dan dengan cepat memainkan peran mereka sebagai bos dan karyawan restoran. Malam hari pun tiba. Haesong hadir untuk memenuhi undangan Yena, ditemani Yujung yang turut hadir. Di sana akhirnya Haesong tahu kalau Yena memperlakukan Yujung seperti pelayannya. Mengetahui itu, Haesong pun langsung kesal. Dan saat Yena pulang duluan, cekcok antara kakak dan adik pun tak terhindarkan setelah Haesong mengetahui rahasia Yujung selama ini.
Akan tetapi Yujung menjawab dengan tenang kalau semua ini adalah pilihannya sendiri, agar bisa bersekolah dengan tenang, meskipun ia harus merendahkan diri di hadapan Yena. Karena faktanya, Yujung tak memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota OSIS, dan Yena memberinya hak khusus, asalkan Yujung bersedia menjadi pelayannya. Singkat cerita, Haesong diam-diam memasuki ruang OSIS, dan akhirnya kunci yang ditemukan di gedung tua beberapa waktu lalu menemukan wadahnya. Jam kakek itu pun benar-benar terbuka. Namun sayangnya, Haesong tak menemukan petunjuk apapun. Sampai tak lama kemudian, perhatiannya teralihkan pada secari kertas yang dimasukkan dari bawah pintu. Dan setelah dibaca, Haesong pun terkejut karena ada seseorang yang mengetahui identitas asli Haesong sebagai agen intelijen. Keesokan harinya, Sekoh dan Haesong pun langsung melaporkan hal tersebut pada Hyungbae. Mendengar itu, Hyungbae pun langsung menghentikan sebagian misi Haesong dan memintanya untuk lebih berhati-hati dan mencari tahu siapa pengirim surat tersebut. Di tempat lain, Myongju juga mengetahui kejadian ini dan telah memerintahkan Jaemun untuk menghapus rekaman CCTV saat Haesong menyelinap. Namun sampai saat ini, belum diketahui alasan pasti kenapa Myongju melakukan hal tersebut. Sementara di tempat lain, Su'a sedang membereskan berkas anggaran sekolah dan tanpa sengaja menemukan antologi Dewan Siswa beberapa tahun lalu. Tak disangka, ternyata dalam buku itu terdapat foto ayah Haesong, lengkap dengan tulisan tangan Su'a yang menunjukkan kalau mereka saling mengenal. Malam harinya, Haesong menerima telepon dari orang yang mengirim surat tersebut. Di sana, ia meminta Haesong untuk bertemu dengannya di sekolah malam itu juga. Tanpa banyak pikiran, Haesong langsung pergi ke sekolah. Dan tepat jam 12 malam, tiba-tiba jam kakek itu pun berbunyi. Akan tetapi saat Haesong akan melangkahkan kakinya lebih jauh, dan menemukan sebuah buku yang dulu pernah dihadiahkan untuk ayahnya sendiri. Karena faktanya, saat Haesong sampai di sekolah malam itu, ia tak sengaja melihat Pak Satpam sedang berkelahi dengan seorang pria bermasker. Di tengah pergulatan tersebut, pria bermasker itu melempar Pak Satpam hingga akhirnya meninggal dunia. Melihat hal ini, Haesong langsung mengejarnya dan terlibat baku hantam dengan pria bermasker tersebut. Namun sayangnya, pria bermasker berhasil kabur sebelum Haesong bisa menghentikannya. Dan tanpa diduga, ternyata pria itu adalah tangan kanan Myongju yang diperintahkan untuk mencari dan mengambil buku catatan ayah Haesong. Dan beruntungnya, buku itu berhasil ditemukan oleh Haesong secara tak sengaja. Keesokan harinya, Haesong langsung menemui Hyungbae dengan amarah berkobar. Sambil menunjukkan buku catatan ayahnya, Haesong bertanya dengan nada kesal, kenapa buku catatan sang ayah bisa ada di Byungmun High School. Dari situlah kenyataan pahit pun mulai terungkap. Ternyata, ayah Haesong pernah menjalani misi penyamaran 22 tahun lalu di sekolah yang sama, dengan tujuannya sama persis seperti yang sedang dilakukan Haesong saat ini. Haesong pun sangat marah. Selama 22 tahun, ia hidup tanpa tahu kebenaran tentang hilangnya sang ayah, karena fakta ini telah ditutupi oleh NIS sendiri. Beruntungnya, Seokho datang di waktu yang tepat sebelum Haesong benar-benar kehilangan kendali. Seokho mencoba meredakan amar Haesong, namun Haesong yang sudah terlanjur kecewa memutuskan untuk mundur dari misi penyamaran ini. Hingga sesampainya di rumah, Haesong masih terlarut dalam kesedihan, mengenang sang ayah sambil memegang erat buku catatan yang menjadi satu-satunya peninggalan ayahnya. Keesokan harinya, di markas Tim 4, suasana semakin kacau setelah Haesong mundur dari misi. Di tengah kefrustrasian mereka, tiba-tiba Haesong muncul dan mengumumkan kalau ia akan kembali bergabung. Namun kali ini tujuannya bukan lagi mencari emas, melainkan mengungkap kebenaran di balik hilangnya sang ayah. Setelah kembali ke sekolah, Haesong langsung menuju ruang OSIS untuk melanjutkan penyelidikannya sesuai dengan petunjuk dalam buku catatan sang ayah. Dengan bantuan buku itu, Haesong pun berhasil mendapatkan petunjuk dari jam kakek dan merekam nada-nada piano yang sering terdengar dari jam itu. Tak lama kemudian, Su'a muncul dan mengaku kalau ia melihat semua kejadian malam itu. Ternyata, saat itu Su'a sedang lembur dan tak sengaja mendengar suara gaduh dari luar. Karena penasaran, ia pun mencari sumber suara tersebut dan melihat langsung pertarungan antara Haesong dan pria bertopeng. Dan karena sudah tak bisa mengelak lagi, Haesong pun akhirnya mengatakan identitasnya. Saat malamnya, Tim 4 kembali berkumpul di markas rahasia untuk membahas hasil penyelidikan mereka. Di sini, Haesong memperdengarkan nada-nada piano yang direkam dari jam KT. Dan ternyata nada itu adalah himne Byungmun High School. Haesong juga menduga kalau nada-nada tersebut berhubungan dengan misteri lain di Byungmun High School, yaitu misteri piano usang yang disebut dalam buku catatan sang ayah.
Selain itu, Haesong juga mengumumkan kalau Su'a telah mengetahui identitas aslinya sebagai agen intelijen. Mendengar itu, semua anggota tim 4 pun marah, karena Haesong baru saja mengancam keamanan misi dengan membongkar rahasia ke orang sipil. Seok-ho pun menyuruh Haesong untuk menemui Su'a, bersujud minta maaf, lalu meminta baik-baik agar Su'a tetap menjaga rahasia tersebut. Tanpa pikir panjang, Haesong langsung pergi menemui Su'a dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Kapten Seok-ho. Meski awalnya Su'a marah-marah, akhirnya ia bersedia membantu Haesong. Itu semua karena kalau misi ini berhasil, maka Su'a bisa menjadi guru tetap di Byungmun High School. Namun Haesong juga mengingatkan kalau misi ini sangat berbahaya bagi keselamatan dirinya. Haesong pun berjanji akan melindungi jiwa dan raganya sepenuh hati. Di tempat lain, Myongjuk ini bertemu dengan seseorang, dan orang tersebutlah yang memberinya sebuah berkas file riwayat hidup Pak Satpam. Disinilah fakta baru terungkap kalau ternyata Pak Satpam adalah mantan agen NIS yang juga mengenal ayah Haesong. Bahkan Pak Satpam pun sebenarnya berniat mengungkap kebenaran di balik hilangnya ayah Haesong. Namun sayangnya, ia harus kehilangan nyawa di tangan Myongju sebelum berhasil membongkar semua fakta tersebut. Hari pun berganti. Di sekolah, Haesong melanjutkan penyelidikannya dengan pergi ke sebuah ruangan untuk mencari piano sesuai dengan petunjuk dalam buku catatan sang ayah. Dalam buku itu tertulis mitos cerita hantu ketiga. Konon ada pasangan murid klub piano yang selalu bermain berdua. Sampai suatu hari, sang cewek hamil, tapi pacarnya menolak bertanggung jawab. Karena putus asa, akhirnya sang cewek pun memilih mengakhiri hidupnya. Sejak saat itu, setiap kali si cowok bermain piano sendirian, arwah mantan kekasihnya selalu mendatanginya. Sampai, tiba-tiba Su'a memberitahu kalau piano yang dicari Haesong ternyata berada di kantor Myongju. Akan tetapi Su'a tak kehibasan ide. Ia punya ide agar Haesong bisa menyelinap ke sana. Tak lama lagi, sekolah akan mengadakan acara besar yang mengundang tokoh penting dan alumni Byungmun High School. Dan kebetulan seluruh anggota OSIS diperbolehkan hadir. Sayangnya Haesong masih dalam masa scoring karena bolos beberapa waktu lalu, jadi ia tak bisa ikut acara itu. Su'a pun akan menyarankan Haesong untuk mengikuti seleksi menjadi brand ambasador sekolah. Kalau menang, ia bisa bebas dari scoring dan berhak menghadiri acara tersebut. Keesokan harinya, Su'a pun langsung membawa Haesong ke sesi photoshoot. Namun Haesong malah mati gaya dan berpose kaku. Melihat itu, Su'a pun memberinya sedikit tutorial agar Haesong bisa kelihatan lebih rileks dan bagus saat difoto. Dan tak butuh waktu lama, Haesong pun langsung mempraktekannya dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Setelah sesi foto selesai, Su'a ngajak Haesong makan di kedai ibunya. Saat mereka ngobrol santai, Haesong malah salah fokus dan teringat pada cinta pertamanya. Saat akan pulang, hujan tiba-tiba turun, dan Su'a diberi payung oleh ibunya sambil dipanggil dengan nama masa kecilnya. Mendengar itu, Haesong pun tersadar kalau cinta pertamanya dulu ternyata adalah Su'a. Singkat cerita, Haesong pun pulang ke rumah sambil senyum-senyum sendiri. Saat itu, ia juga mengenang masa kecilnya saat Su'a melamar Haesong karena mereka saling suka. Waktu itu Su'a kecil berharap suatu hari nanti mereka akan menikah. Padahal Su'a sendiri belum sadar kalau Haesong adalah teman masa kecilnya. Dan gara-gara itu, Haesong malah jadi senyum-senyum bahagia karena telah bertemu cinta pertamanya. Keesokan harinya, Su'a piket di ruang guru dengan hati riang gembira gara-gara momen romantis malam. Akan tetapi, ia langsung kaget setelah tahu kalau Haesong melihatnya dari kejauhan. Di sana Haesong malah ngasih semangat ke Su'a dan membuat Su'a semakin salting. Karena penasaran, Su'a pun bertanya ke Kim Rian kalau ada teman cowok yang meluk di tengah hujan dan memberi perhatian, apakah artinya cowok itu jatuh cinta? Kim Rian pun menjawab dengan santai kalau hal seperti itu biasa aja dan tak ada istimewanya sama sekali. Namun belum sempat Su'a merasa lega, Pak Kepala Sekolah datang dan meminta guru-guru mulai mengumpulkan hasil pemungutan suara calon model brand ambasador SMA Byungmun. Awalnya, Pak Kepala Sekolah merekomendasikan Yena dan Yujung. Akan tetapi Su'a langsung menghentikan demi membantu Haesong untuk masuk ke acara sekolah yang akan datang. Sementara itu, di kelas, Haesong merasa sangat cemas dengan hasil votingnya. Hingga tak lama Haesonglah yang keluar sebagai pemenang. Melihat itu, Yujung pun merasa tak terima saat Haesong merayakan kemenangannya. Di malam harinya, tim 4 berkumpul seperti biasa untuk saling melaporkan hasil penyelidikan masing-masing. Tak lama terungkaplah fakta baru, kalau Jaemun telah menyuap polisi yang menangani kasus kematian Pak Satpam. Selain itu, Haesong juga menyadari kalau ruangan berkas penyelidikan yang tersimpan di bawah gedung tua ternyata berisi dokumen hasil penyelidikan ayahnya sendiri. Haesong pun semakin yakin kalau Myongju sebenarnya tak tahu tentang keberadaan emas peninggalan leluhurnya.
Itulah alasan kenapa Jaemun diperintahkan untuk merebut buku catatan milik ayah Haesong dari Pak Satpam. Sementara itu, Mi-jung melaporkan kalau lagu himne Byangmun yang direkam dari jam kakek adalah aransemen piano 4 tangan, artinya harus dimainkan secara berpasangan, seperti yang dilakukan oleh sepasang murid dalam cerita hantu piano usang tersebut. Namun tak ada satupun di tim 4 yang bisa bermain piano, hingga tiba-tiba Su'a datang dan menawarkan diri untuk memainkan pianonya, sekaligus mengajari Haesong. Karena tak ada pilihan lain, Sekho pun menyetujuinya dan memberikan gelar kehormatan kepada Su'a sebagai kartu rahasia dari agen rahasia. Tak lama setelah itu, Su'a pun mulai menceritakan alasannya kenapa ia sangat ingin menjadi guru tetap. Ternyata dulu ia pernah berjanji pada murid pertamanya yang entah hilang atau meninggal, kalau suatu hari nanti ia akan menjadi guru tetap. Setelah percakapan itu, Haesong mulai tak bisa lagi bohong pada perasaannya sendiri. Hatinya mulai goyah karena Su'a, apalagi saat Su'a nelpon dan memberi info kalau Jaemun terlihat sedang di perpustakaan. Kehadiran Jaemun memang sudah ditunggu-tunggu karena ruangan Myongju hanya bisa dibuka dengan sidik jari Myongju atau Jaemun. Untuk mendapatkan sidik jari Jaemun, Su'a pun memberanikan diri berpura-pura meminjam buku yang sedang dipegang oleh Jaemun. Setelah berhasil mendapatkannya, Haesong pun langsung mencoba mengkloning sidik jari tersebut. Akan tetapi, ia malah gagal fokus saat melihat Su'a yang berdiri di sampingnya. Tak hanya itu aja, saat Su'a mengajarinya bermain piano, Haesong juga gagal fokus. Bahkan saat latihan bela diri pun, Haesong selalu salah tingkah karena hatinya makin berdebar-debar. Di malam harinya, sebagai agen kehormatan, Su'a diundang ke markas Badan Intelijen untuk rapat strategi. Mereka menyusun rencana untuk menyusup ke kantor Myongju saat acara besar sekolah. Karena pengamanan ekstra ketat, Yung-hun akan menyamar sebagai pelayan untuk mengalihkan perhatian. Sementara Mi-jung bertugas menghapus data keluar masuk ruangan Myongju saat Haesong dan Su'a menyelip masuk. Setelah rencana matang, mereka pun pergi ke acara sekolah untuk melancarkan misi. Dengan sikap gagah, Haesong memasuki gedung acara dan lagi-lagi ia tersentuh dengan penampilan Su'a yang anggun dan memesona. Namun sayangnya, bukannya mengalihkan perhatian tamu, Mi-jung dan Yung-hun malah asik makan sampai Sekho naik darah. Dan sebagai antisipasi, Haesong memberi Su'a sebuah kalung dengan kamera tersembunyi dan bius kecil sebagai alat darurat. Ia pun berjanji akan melindungi Su'a dengan sekuat jiwa dan raga. Beberapa saat kemudian, Myongju pergi ke ruangan tertutup bersama tamu penting untuk melakukan sesi pesta tertutup. Haesong dan Su'a pun mulai beraksi saat Yong-hun memadamkan listrik. Namun sayangnya, listrik kembali menyala lebih cepat karena Jaemun sangat sigap. Dan apesnya lagi, pintu ruangan Myongju tak bisa dibuka karena sidik jari yang dikloning tak terduplikasi dengan sempurna. Akhirnya Mi-jung dan Yong-hun pun pergi ke lokasi untuk mengalihkan perhatian agar Haesong dan Su'a bisa kabur. Hingga akhirnya mereka pun berhasil memasuki ruangan Myongju dan mulai memainkan lagu himne guru bersamaan dengan paduan suara yang saat itu sedang menyanyikan lagu yang sama. Saat itulah Haesong menyadari kalau beberapa tuts piano tak berfungsi. Setelah selesai memainkan lagu tersebut, ternyata tidak terjadi apa-apa. Dan karena waktu sudah mepet, mereka pun segera keluar untuk mengamankan diri. Akan tetapi, Haesong menyempatkan diri untuk menghapus rekaman CCTV di laptop Myongju. Namun siapa sangka, Haesong malah menemukan sebuah file rahasia berisi informasi tentang operasi penyamaran agen NIS di Byongmun High School. Bahkan informasi tentangnya pun ada di sana. Meski begitu, untungnya tim 4 berhasil kabur dari acara besar Byongmun High School tanpa meninggalkan jejak. Akan tetapi, saat di jalan pulang, Sekho mulai menyadari perubahan sikap dari Haesong. Ia seperti sedang menutupi fakta kalau Myongju ternyata tahu soal misi penyamarannya. Karena itu, rekan-rekannya pun mulai merasa khawatir akan keputusan-keputusan Haesong selama misi berlangsung. Sesampainya di rumah, Haesong langsung membuat daftar orang-orang yang mencurigakan untuk mencari pengkhianat di antara mereka. Akan tapi, saat ia sampai di nama Sekho, batinnya langsung terasa sakit. Sekho adalah sosok ayah pengganti bagi Haesong sejak kecil. Keesokan harinya, Su'a menyadari ada yang aneh dengan tuts piano di ruangan Myongju yang tak berfungsi. Ia lalu menulis lagu himne tersebut dan menandai bagian mana saja yang tak bisa dimainkan. Malam harinya, Su'a tak sengaja bertemu Haesong dan langsung memberitahukan penemuannya. Namun Haesong yang sedang bad mood malah cuek-cuek aja, membuat Su'a jadi kesal setengah mati.
Tanpa basa-basi lagi, Suah pun langsung maksa Haesong pergi ke kedai ibunya dan memintanya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Di sana Haesong pun mengaku kalau misi penyamarannya kini sudah bocor. Dan fakta pahitnya lagi, secara tak langsung, Myongju sendirilah yang menugaskan Haesong untuk menyamar di Byongmun High School agar Haesong membawa emas tersembunyi itu ke hadapannya. Karena itu, Haesong mulai yakin pasti ada salah satu anggota NIS yang berkhianat dan berpihak ke Myongju. Mendengar itu, Suah langsung menghiburnya dengan mengatakan kalau Haesong tak boleh merasa sedih sendirian, apalagi saat ini ia memiliki Suah di sampingnya. Mendengar itu, Haesong pura-pura pulang, padahal rumah mereka sebelahan. Di sana, Haesong pun akhirnya mengungkap fakta kalau dialah orang yang ingin dinikahi oleh Suah saat masih kecil dulu. Saat akan berpisah, Suah minta maaf pada Haesong karena dulu sempat membencinya, karena saat itu Haesong tiba-tiba hilang dan pindah sekolah tanpa pamit. Sampai akhirnya Suah mendengar kabar kalau ayah Haesong hilang entah kemana. Karena itu, Suah menyemangati Haesong dan yakin kalau sebentar lagi ia akan menemukan ayahnya. Keesokan harinya, Suah kembali membuka sebuah link dari kartu nama milik ayah Seung-jae. Ternyata isinya adalah data-data pengaturan nilai murid-murid. Dari sini, ia mulai menyadari betapa bobroknya sistem pendidikan di SMA Byongmun yang penuh kepalsuan. Namun sayangnya, Myongju juga tahu kalau Suah telah mengakses link tersebut dan langsung mencegahnya. Meski begitu, Suah tetap tegak dan berkata kalau kediktatoran hanya akan membawa kehancuran dan ia tak akan pernah tunduk pada Myongju apapun yang terjadi. Di tempat lain, Haesong mulai memasang GPS di kendaraan orang-orang yang dicurigainya, termasuk mobil Sekho. Karena hal ini, ia jadi tak bisa membantu Suah saat sedang menghadapi masalah dengan Myongju. Namun keputusan Haesong berubah saat melihat Yujung yang sangat giat belajar. Ternyata Yujung ingin menjadi agen NIS seperti Haesong dan ayahnya. Yujung bahkan berniat mengikuti lomba matematika agar mendapat rekomendasi masuk ke universitas ternama. Dan berkat info dari Suah, Haesong jadi tahu seberapa keras Yujung berjuang. Yang jadi juara tetap Yena, karena lomba tersebut sudah diatur oleh ayah Seung-jae dan juga Myongju. Malam harinya, Haesong kembali mendapat info mencengangkan setelah menguping pembicaraan antara Myongju dan ayah Seung-jae menggunakan alat penyadapan. Myongju mengancam akan memberi pelajaran kepada Suah karena berani menentangnya. Mendengar itu, Haesong pun langsung panik dan buru-buru mencari Suah yang masih sibuk di sekolah untuk mencari bukti kuat atas pemalsuan nilai yang terjadi. Dan begitu berhasil menemukannya, Haesong pun langsung membawa Suah ke rumahnya untuk melakukan penyelidikan bersama-sama. Sesampainya di rumah, Haesong dan Suah mulai menyelidiki kasus pemalsuan nilai di Byongmun High School dengan cara menonton rekaman acara Dies Natalis tahun-tahun sebelumnya. Dari sana mereka menemukan beberapa sosok mencurigakan yang diduga terlibat dalam skandal tersebut. Haesong dan Suah pun akhirnya menyadari kalau pemalsuan nilai ini bukan hanya kecurangan biasa. Ini adalah bisnis besar-besaran yang melibatkan tokoh-tokoh penting di sekolah. Uang mengalir deras sebagai imbalan untuk nilai palsu. Dan uang-uang tersebut digunakan oleh Myongju untuk membangun proyek kota pendidikan impian mereka. Karena itu, Haesong langsung pergi ke markas NIS untuk melaporkan ini ke Yonghun dan Mijung. Namun anehnya, saat di jalan, Yungbae tiba-tiba mengirim pesan kalau misi penyamarannya akan dibatalkan minggu depan. Mendengar kabar ini, Haesong langsung memberitahu rencana barunya ke Suah. Ia akan berpura-pura mengetahui keberadaan emas peninggalan keluarga Byonghun agar tetap diizinkan menyamar di sekolah. Malam harinya, Suah masih berjuang sendirian untuk memeriksa kecurangan-kecurangan yang pernah terjadi di masa lalu. Tak sangka, ia malah menemukan fakta kalau setiap kali ada kecurangan ujian, selalu ada satu nama yang tercatat sebagai pengawas ujian, yaitu Pak Junho. Tanpa menunggu lama, Suah pun langsung pergi ke rumah Haesong untuk memberi informasi ini. Namun sayangnya, saat di sana ia malah bertemu dengan seorang pria bermasker yang sudah menunggunya. Hingga beberapa saat kemudian, Haesong pulang dan menemukan Suah dalam keadaan tak sadarkan diri. Haesong pun langsung membawa Suah ke rumah sakit. Beruntungnya nyawa Suah berhasil diselamatkan. Namun Haesong terus merasa khawatir dan bersalah karena gagal menepati janjinya untuk melindungi Suah. Hingga akhirnya, Haesong merasa lega saat melihat Suah mulai siuman dari masa kritisnya. Tak lama, Suah memberitahu kalau Pak Junho terlibat dalam skandal pemalsuan nilai di Byongmun High School. Dan benar saja kalau pelaku utamanya ternyata adalah Junho. Namun mereka tak tahu apa yang dicari oleh Pak Junho. Yang jelas hal itu membuat Haesong semakin penasaran. Tak lama kemudian, Haesong pun pulang untuk menganalisa dan mencatat semua petunjuk yang ada. Hingga akhirnya, ia menemukan fakta kalau Junho datang karena perintah Myongju. Karena benda yang dicari oleh Junho adalah buku catatan peninggalan ayah Haesong.
Di tempat lain, Junho sedang melaporkan hasil curiannya pada Myongju. Ia juga menyerahkan buku tersebut. Namun Junho juga meminta jaminan perlindungan dari Myongju. Dan jika Myongju menolak, Junho mengancam akan membongkar semua kebusukan Myongju. Tujuan Myongju mencuri buku catatan tersebut adalah untuk menemukan cerita misteri keempat dari Byungmun High School, karena ia penasaran dengan teka-teki yang sempat dibicarakan oleh Haesong sebelumnya. Namun sayangnya, harapan itu sirna karena dari catatan ayah Haesong penyelidikannya belum sampai pada cerita misteri keempat. Hal itu membuat Myongju menduga kalau Haesong adalah satu-satunya orang yang tahu cerita misteri tersebut. Setelah Junho pergi, Myongju pun langsung memerintahkan Jaemun untuk menemukan cerita misteri keempat dengan segala cara. Bahkan, Jaemun juga diperintahkan untuk melenyapkan Junho malam itu juga. Kebetulan saja, Yonghun dan Mijung sedang mengintai Junho dari kejauhan. Jaemun dan anak buahnya yang berniat melenyapkan Junho pun gagal, karena Yonghun dan Mijung datang untuk menghentikan rencana jahat itu. Tak lama kemudian, Haesong pun datang tepat waktu. Meski sempat kesulitan saat melawan Jaemun, akhirnya Haesong berhasil menumbangkan mereka dan menyelamatkan timnya. Haesong pun membawa Junho ke hadapan Suah. Di sanalah Suah melampiaskan seluruh amarahnya atas semua perbuatan kotor Junho. Ia sangat kecewa karena Junho melakukan hal tak terpuji sebagai seorang guru, padahal tugas guru adalah mendampingi anak didik meraih impian mereka. Keesokan harinya, Haesong pergi ke sekolah dan melakukan hal yang sangat di luar dugaan. Tanpa basa-basi, ia langsung menghadap Myongju dan mengkonfrontasinya secara langsung di ruangannya. Haesong juga memintanya untuk berhenti berpura-pura tak tahu apa-apa, karena faktanya, mereka sama-sama tahu kalau Haesong adalah seorang agen yang sedang menyamar. Namun sampai saat ini, Haesong masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan ayahnya, dan kenapa Myongju memilih Haesong sebagai agen penyamar di sekolah itu. Karena mendapat jawaban yang tak memuaskan, Haesong pun menyerahkan flash disk yang diberikan oleh Junho, yang berisi bukti keterlibatan Myongju dalam skandal pemalsuan nilai. Dengan bukti ini, Resung, atasan NIS, pun memerintahkan agar Myongju diperiksa oleh pihak berwenang. Saat berada di ruang interogasi, Hyungbae datang menemui Myongju. Dari ekspresi wajahnya, terlihat jelas kalau ia sangat panik. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Myongju tiba-tiba tertawa kegirangan. Dari sana, Haesong pun menyadari kalau Hyungbae lah pengkhianatnya, dan ia telah menjadi antek Myongju sejak lama. Malam harinya, Haesong dan Sekho pun pergi bersama. Di sana, hubungan mereka pun mulai membaik. Sekho dapat memahami sikap Haesong kemarin karena ia tahu kalau orang dewasa sepertinya harus sabar menunggu Haesong menyampaikan kegelisahannya dengan sejujur-jujurnya. Dan akhirnya, mereka pun memutuskan untuk melupakan kenangan buruk itu dan saling memaafkan. Hari pun berganti. Terlihat Pak Kepala Sekolah sibuk menghadapi skandal Myongju yang membuat wakil komisaris dari Departemen Pendidikan datang ke sekolah. Semua guru pun panik dan tak ada yang berani menjamu tamu penting itu, dan akhirnya mereka pun menunjuk Suah. Sementara itu, Haesong tanpa sengaja menyadari arti dari lirik lagu yang ditemukan oleh Suah, dan ternyata si pembawa manik-manik yang dimaksud adalah Byungmun. Tanpa berpikir panjang lagi, Haesong pun langsung menelpon Sekho dan memberitahu temuan barunya. Singkat cerita, saat di kelas, Suah mewakili sekolah untuk meminta maaf atas segala skandal yang terjadi. Mendengar itu, para murid pun tersentuh dan sepakat untuk membantu Suah mempersiapkan semuanya untuk menyambut kedatangan wakil komisaris dari Departemen Pendidikan. Hari pun berganti, kedatangan wakil komisaris akhirnya tiba, dan tanpa diduga, ternyata wakil komisaris itu adalah Myongju. Myongju pun langsung menyuruh Haesong untuk menghentikan penyamarannya dan mengumumkan identitas aslinya di depan seluruh guru dan siswa. Mendengar itu, Haesong hanya bisa termenung seperti patung. Ia juga bingung kenapa Myongju bisa bebas dari hukuman, meskipun bukti dan saksi sudah cukup kuat. Tak lama, Myongju pun langsung mengeluarkan Haesong dari sekolah tanpa alasan yang jelas. Dan karena sudah tak dapat mengelak lagi, Haesong pun akhirnya berpamitan seolah menerima kekalahan. Namun tak berhenti di situ saja, tiba-tiba Hyungbae kembali berulah dengan melakukan sidak dadakan. Para petugas sengaja menjebak tim 4 agar mereka tak dapat lagi seenaknya bertindak seperti sebelumnya. Dan yang lebih anehnya lagi, Hyungbae langsung membubarkan tim 4 itu seketika. Ternyata, semua ini adalah ulah Myongju yang telah memperalat Hyungbae untuk menyalahgunakan wewenangnya. Malam pun tiba. Haesong pun mulai kehabisan akal dan terlarut dalam keputusasaan. Saat itulah, Suah datang menyambangi Haesong. Di sana, Haesong pun langsung meluapkan segala emosi dan ketakutannya, terutama tentang ancaman Myongju yang akan mencelakai Suah. Namun tak diduga, Suah malah menenangkannya dan mengatakan kalau ia tak takut dengan ancaman Myongju. Ia lebih takut kalau sampai kota pendidikan itu terwujud, maka dunia pendidikan Korea Selatan akan hancur total. Mendengar itu, Haesong pun langsung menghubungi tim 4 dan mengatakan kalau ia akan melanjutkan misinya bagaimanapun caranya demi menghentikan Myongju. Di tempat lain, Hyungbae terlihat benar-benar tunduk kepada Myongju, karena faktanya, Myongju lah yang membantu Hyungbae naik jabatan sampai posisi saat ini. Itulah alasan utama kenapa Hyungbae tak berani macam-macam dengan Myongju.
Di tempat lain, karena tim 4 resmi dibubarkan, mereka pun berpindah markas ke rumah Haesong. Di sana, Haesong menunjukkan buku catatan sejarah OSIS yang diberikan oleh Suah semalam. Dari sana, terungkaplah kalau pembimbing OSIS dulu bernama Pak Jayong, yang ternyata itu adalah nama samaran ayah Haesong saat sedang menyamar di Byungmun High School dulu. Di dalam buku itu ada beberapa cerita misteri horor, salah satunya berkaitan dengan komputer di ruangan kosong. Meski begitu, Haesong masih berpikir kalau cerita-cerita itu hanya omong kosong belaka, dan dibuat sebagai pengalihan agar Myongju kesulitan mencari emas yang disembunyikan. Ini membuat Haesong kepikiran dengan sebuah patung besar Byungmun yang ada di sekolah. Tak menunggu lama lagi, Haesong langsung pergi ke sekolah untuk memeriksanya. Haesong pun menyamar sebagai kurir makanan, dan tentu saja Suah langsung menyadarinya. Dengan kode-kode tersirat, mereka pun bersama-sama memeriksa patung Byungmun. Dan benar saja, di sanalah tersimpan sebuah rahasia besar. Namun tiba-tiba, kepala sekolah datang dan mulai curiga dengan gerak-gerik Haesong yang sedang menyamar. Untungnya, Haesong berhasil kabur setelah Suah membantunya dengan cara menutup mata Pak Kepala Sekolah. Keesokan harinya, Myongju yang sebelumnya ingin menyingkirkan Suah mulai melancarkan aksinya. Dia menyebarkan pesan massal ke seluruh siswa berisi skandal hubungan guru dan murid antara Suah dan Haesong. Hal itu pun membuat semua orang mulai menatap Suah dengan tatapan aneh dan penuh prasangka buruk. Tak lama kemudian, Jaemun datang dan berniat menyeret paksa Suah ke kantor Myongju. Namun, tiba-tiba Haesong muncul dan langsung mengusir Jaemun secara halus. Dan ternyata tujuan kedatangan Haesong adalah untuk mengklarifikasi rumor yang beredar. Ia membenarkan hubungannya dengan Suah. Namun ia juga menjelaskan kalau dirinya bukanlah siswa SMA biasa. Ia adalah pria 31 tahun yang menyamar untuk mendapatkan ijazah paket C karena dulu putus sekolah dan menjadi tentara cadangan. Meski banyak yang menganggap penjelasan itu hanya bualan semata, Haesong juga menyampaikan satu kebenaran yang tulus kalau ia benar-benar suka dengan Suah. Suasana yang awalnya tegang pun berubah jadi haru dan bahagia sesuai dengan perasaan Haesong yang tulus. Di sisi lain, kehadiran Haesong membuat Myongju tak bisa berbuat banyak. Status Haesong sebagai mantan agen intelijen dan pengakuannya di depan umum membuat Myongju harus berpikir ulang sebelum bertindak gegabah. Myongju juga tak habis pikir kenapa ia selalu satu langkah kalah dari Haesong. Dan karena semalam di ruangannya hanya ada 3 orang, Myongju, Jaemun, dan Yena, kalau bukan Jaemun, maka bisa dipastikan pelaku bocornya rencana pemecatan Suah adalah Yena, anaknya sendiri. Dan faktanya memang benar, Yena lah yang telah memberitahu Haesong secara diam-diam setelah tak sengaja mendengar percakapan itu. Bahkan, Yena sempat memohon agar dipindahkan ke sekolah luar negeri karena merasa bersalah. Di tempat lain, Haesong bilang ke tim 4 kalau ia berencana untuk menyerbu Byungmun High School malam itu juga, sebelum Myongju bertindak lebih dulu. Namun masalahnya mereka tak punya cukup pasukan. Hingga akhirnya terungkap sebuah fakta mengejutkan, kalau ternyata ibu Suah dulunya adalah mantan geng legendaris yang masih dihormati oleh anggota-anggotanya hingga hari ini. Dengan bantuan dari kelompok itu, Haesong pun dapat langsung bergerak tepat. Sementara Haesong, ia mulai mengungkap rahasia patung Byungmun dan menemukan pintu rahasia di bawah lantai. Setelah memasukinya, Haesong tak menemukan emas seperti yang dibayangkan. Di sana, ia malah menemukan kerangka manusia, yang ternyata itu adalah tulang belulang ayahnya sendiri. Meski tak menemukan emas, Haesong merasa lega karena akhirnya dapat memakamkan sang ayah secara layak setelah 20 tahun pencarian. Namun sayangnya, karena situasi pemakamannya yang aneh, membuat tak ada satupun orang yang hadir di upacara tersebut. Suah bahkan sampai bingung harus melakukan apa dan akhirnya hanya bisa menemani Haesong sepanjang acara. Namun tak disangka, teman-teman sekelas Haesong tiba-tiba muncul dan dengan sukarela lalu memberikan penghormatan terakhir pada ayah Haesong. Melihat hal ini, Haesong langsung terharu karena baginya ini adalah penghormatan yang sangat berarti. Tak lama, Haesong masih sangat bingung kenapa kerangka ayahnya bisa ada di tempat seperti itu. Dan yang lebih aneh lagi, ada sebuah peluru yang tersangkut di antara tulang belulang ayahnya. Tak lama kemudian, Seok-ho datang membawa hasil pemeriksaan peluru yang ditemukan Haesong. Dan hasilnya, peluru itu berasal dari pistol yang biasa digunakan oleh agen NIS sekitar 20 tahun lalu. Dan ternyata, Hyung-bae dulu pernah melapor kalau ia menggunakan senjatanya. Namun anehnya, tak ada keterangan siapa korban atau target tembakannya. Dari sana mereka pun mulai menduga kalau Hyung-bae lah yang mungkin menghabisi ayah Haesong. Sementara itu, Myongju kini menjadi orang yang depresi berat karena gagal menemukan emas peninggalan leluhurnya. Ia malah berpikir kalau Haesong lah yang telah menyembunyikan emas itu dalam waktu singkat. Karena itu, Myongju menyuruh Jaemun untuk menyulitkan Haesong agar bisa diinterogasi tentang keberadaan emas tersebut.
Sementara di tempat lain, Haesong yang curiga berniat pergi menemui Hyung-bae sambil membawa pistol untuk menanyakan langsung soal kematian ayahnya. Su-ah yang tahu rencana ini pun langsung memberitahu tim 4. Mereka yang menyadari maksud Haesong pun buru-buru menyusul ke hotel tempat Hyung-bae menginap. Namun aksinya dihentikan oleh anggota NIS lainnya. Beruntungnya, tim Haesong datang tepat waktu dan langsung memicu kerusuhan besar di tempat kejadian. Setelah berhasil lolos, tim 4 pun kembali berkumpul di rumah Haesong. Semua terlihat tegang dan emosi. Namun meski begitu, mereka sadar kalau misi mereka belum selesai. Masih banyak rahasia yang harus diungkap dan musuh utama mereka belum selesai. Padahal sebenarnya, Haesong hanya menggertak Hyung-bae agar dapat membuat salinan HP-nya. Ia berpikir, kalau Myongju pasti memiliki kaitan dengan kematian ayahnya dulu. Dan kalau dipikir-pikir lagi, bisa jadi Myongju lah yang menyuruh ayah Haesong untuk menyamar di Byungmun High School, seperti yang dialami Haesong sekarang. Dari salinan HP tersebut, Haesong berharap bisa mendapatkan petunjuk penting. Malam harinya, Hyung-bae datang ke rumah Myongju untuk membicarakan peluru yang ditemukan Haesong kemarin. Tanpa mereka sadari, percakapan itu berhasil disadap oleh Haesong lewat HP Hyung-bae. Dan karena sudah muak dengan sikap Myongju yang selalu egois, Hyung-bae pun akhirnya mengungkapkan fakta mencengangkan. Kalau ternyata, Hyung-bae sengaja menyeret ayah Haesong ke hadapan Myongju agar memberitahu letak emas peninggalan leluhurnya. Faktanya, ayah Haesong sudah berhasil memecahkan hampir semua misteri. Akan tetapi, hasil akhirnya sama seperti Haesong. Ia tak menemukan emas sedikit pun di ruangan rahasia di bawah patung Byungmun. Myongju yang tak terima, mulai mengancam akan menyakiti Haesong jika ayahnya tak mau bekerja sama. Situasi pun tak terkendali. Myongju bahkan sampai merebut pistol milik Hyung-bae dan menembakkannya. Ayah Haesong pun luka parah dan kabur, lalu bersembunyi di ruangan rahasia itu. Dan karena luka tembak yang parah dan peluru yang bersangkut di tubuhnya, akhirnya sang ayah mengembuskan napas terakhirnya di sana, tanpa ada satupun orang yang tahu tempat itu. Sejak saat itu, Hyung-bae mulai kesal pada Myongju. Ia bahkan sempat mengancam akan membongkar semuanya menggunakan bukti-bukti lain yang telah ia persiapkan diam-diam. Mendengar semua itu, Haesong pun langsung memanfaatkan situasi dengan mengajak Hyung-bae bertemu di suatu tempat. Namun ternyata, saat Haesong pergi ke mobil Hyung-bae, Hyung-bae sudah dalam keadaan terluka parah. Dan semua itu adalah bagian dari jebakan Myongju. Haesong langsung dikepung oleh polisi karena diduga sebagai pelaku yang membunuh Hyung-bae. Media pun ramai memberitakan kasus ini. Sementara itu, rekan-rekan tim 4 pergi ke rumah Haesong untuk mencari petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Hingga akhirnya mereka menyadari kalau semua ini ulah Myongju. Namun sayangnya, tak lama setelah itu, polisi datang dan menyita semua barang bukti. Setelah sesi interogasi selesai, Haesong pun dibawa keluar untuk dipindahkan ke sel tahanan. Di sanalah Haesong mulai menunjukkan kebolehannya sebagai agen intelijen dan berhasil meloloskan diri meskipun dengan kondisi yang sangat lemah. Aksi pelariannya pun berujung pada sebuah kecelakaan tragis. Meski begitu, Haesong masih punya tenaga tersisa untuk berjalan menuju telepon umum dan mencoba menghubungi Su-ah. Mengetahui kalau Haesong dalam bahaya, Su-ah pun langsung mengecek GPS dari HP Haesong dan segera datang menyelamatkannya. Setelah berhasil menemukan Haesong, Su-ah pun membawanya ke sebuah motel untuk dirawat secara diam-diam karena status Haesong yang masih buronan. Di pagi hari, Haesong yang mulai pulih akhirnya memberitahu informasi besar kalau pelaku yang telah menghabisi nyawa ayahnya adalah Myongju. Tak lama kemudian, Mi-jung pun menunjukkan kalau ternyata kemarin ia sempat mengkopi data penting sebelum disita dan menyembunyikan flash drive-nya di balik bantal kursi Haesong. Aksi inilah yang membuat semua orang di sana jadi kagum dengan keahliannya. Dengan berbekal sedikit senjata dan bukti cadangan dari Mi-jung, mereka pun langsung berencana mengungkap kebusukan Myongju secara besar-besaran. Di tempat lain, Myongju pergi ke kantor utama Yayasan Byungmun High School untuk memenuhi panggilan pembina dan pengurus yayasan. Di sana, Myongju pun pamer powernya dengan mengatakan kalau dia bersedia mundur, namun hanya jika 3/4 murid Byungmun High School mencabut petisi protes yang mereka ajukan. Hingga malam tiba, Haesong yang masih dalam pelarian memutuskan untuk bertemu ketua tim 1. Ia langsung memberikan bukti dari flash disk yang tersimpan di rumahnya dulu. Beruntungnya, ketua tim 1 masih punya hati dan mau mendengarkan kebenaran. Namun sayangnya, ia tak bisa membantu Haesong untuk membersihkan namanya secara resmi. Setelah merasa cukup bukti,
Haesong pun akhirnya mengakhiri pelariannya dengan menyerahkan diri ke kantor polisi. Dan ternyata, rekaman bukti tersebut juga membuktikan keterlibatan Myongju atas kematian Hyungbae. Hal itu pun berhasil membersihkan nama Haesong. Ia juga mengancam polisi dan anak buah Myongju agar tak macam-macam lagi dengannya. Karena tak memiliki jalan keluar lagi, Myongju pun melakukan hal yang sangat di luar dugaan. Beruntungnya, Haesong datang di waktu yang tepat. Akan tetapi situasi semakin runyam saat Myongju berhasil merebut pistol dari Haesong dan semakin emosional. Namun tiba-tiba, Yena datang dan membuat Myongju malu setelah memperlihatkan sisi lemahnya. Merasa tak ingin membahayakan anaknya, Myongju pun berniat mengakhiri hidupnya sendiri. Akan tetapi, Sua langsung mencegahnya. Kini, Jaemun dan Myongju berhasil ditangkap pihak berwajib. Scene pun berganti. Kini, Haesong pun berpamitan pada teman-temannya di sekolah meskipun mereka sengaja cuek dan pura-pura tak melihat Haesong. Namun, saat ia mulai melangkah pergi, seluruh murid Byongmun High School menerbangkan pesawat kertas sebagai tanda salam perpisahan. Sebuah momen haru yang membuat Haesong tersenyum sendiri. Sesampainya di rumah, Haesong pun mulai membersihkan barang-barang peninggalan ayahnya. Di sanalah ia teringat kenangan masa kecilnya saat sang ayah mengatakan kalau ada hadiah spesial untuk Haesong yang harus dicari dengan mengikuti petunjuk bintang utara. Dengan rasa penasaran, Haesong pun mencoba menelusuri petunjuk itu. Dan ternyata, emas peninggalan Byongmun selama ini tersimpan di dalam rumahnya sendiri. Ayah Haesong sengaja menyembunyikannya sebagai hadiah terakhir, dengan maksud agar Haesonglah yang berhasil menyelesaikan misi itu. 5 tahun pun berlalu. Kini semua menjalani hidup baru mereka masing-masing. Yujung kini mengikuti jejak ayah dan kakaknya dengan mendaftar menjadi anggota NIS. Sementara Sokhol, mantan ketua tim 4, kini telah menjabat sebagai direktur NIS. Sua akhirnya resmi menjadi guru tetap dan menepati janjinya dulu pada murid pertamanya. Yena juga masih menjaga hubungan baik dengan Yujung dan kini menjalani hidup sesuai passionnya dan membuatnya lebih bahagia. Yonghun akhirnya menyerah mengejar Mijung. Namun sebaliknya, malah sekarang Mijung yang kepincut sama ketampanan Yonghun. Seolah tak mau kalah, Haesong akhirnya datang ke kedai ibu Sua dan secara resmi melamar Sua, menepati janji masa kecil mereka dulu. Entah berapa ton emas yang telah ditemukan, namun bagi Haesong, semahal apapun emas itu, tak ada yang lebih berharga dari keluarga dan teman-temannya. Namun, penyamaran Haesong gak berhenti sampai di situ aja. Kini, ia mendapatkan sebuah misi baru dengan menyamar sebagai seorang guru, dan cerita pun berakhir.